Kembali lagi di podcast Juabi jam 2 Sabi. Aziau, gila wah. Oke, kita Ya, ngomongin apa nih Uma? Gue pengen ngomongin ini sih sebetulnya. Kan lagi pandemi nih. Nah, hmm, kita kuliah nih di kampus Kuning nih. mm, mm, mm. Kampus Nah, Perjuangan Universitas Indonesia. betul banget nih. Lo kan asal Malang ya. Hmm, Ada gak sih kayak lo kendala nih kuliah di tengah-tengah pandemi kayak gini? jelas sih ada sih kan UI kan ada di Depok, terus guanya di Malang. Terpaut jarak yang sangat jauh, terus akhirnya aktivitas pertemanan pun akhirnya jadi berkurang gitu nggak sih? Ya nggak sih, kerasa nggak sih? Iya betul banget. Apalagi dari maba udah online gak sih? Iya kan, terus akhirnya cari temen juga susah kalau nggak ikut panitia tuh kayak nggak punya temen jadinya. Oh, lu Dari kelas ikut doang. kepanitiaan apaan aja? Uma. Gue ikut kebetulan gue ikut panitia dari maba tuh, gue ikut panitia yang eh, fakultas, acara fakultas gitu. Terus di acara jurusan juga gue kebetulan ikutan juga, gue jadi ketua pelaksana. Alhamdulillah Bunda. Di situ sekarang lagi ikut organisasi fakultas sih gitu. Lu kan ikut juga, Bi. Iya, emang kita Iya kan? budak kepanitiaan banget gak sih? Iya kan? Itu udah kepanitiaan. Tapi emang betul sih, kalau nggak ikut kepanitiaan, lingkup pertemanan lo tuh pasti bakal kecil, gitu ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Tuh, lu pasti temennya di jurusan itu, jurusan kita sendiri aja gitu. Betul. Tapi Agak kayak sulit. jurusan sendiri juga nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu besar kan orang-orangnya. Maksudnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak dan gak seumum yang di kepanitiaan kita ikutin gitu. Iya gak sih? Lu nggak rasa gitu nggak? Mm-mm. Mm-mm. Pasti lebih ada karakternya tuh lebih lebih kelihatan kalau misalnya di jurusan sendiri kan, karena kita ketemu di kelas, ketemu waktu ngapain kayak gitu-gitu kan. Jadi karakternya lebih kelihatan. Kalau di fakultas kan kita karena ada kepentingan aja ya, jadi kita temenan gitu. Tapi lu ada nggak nih kayak eh temen dari kepanitiaan yang padahal tugasnya tuh udah selesai tapi lu masih berlanjut gitu temenan sama dia? Iya iya ada dong, pasti ada. Nah, kebetulan kalau ngobrol nyantol aja kan, kayak istilahnya sefrekuensi, cuma kan kita nggak tahu ya karena kita nggak pernah ketemu gitu. Tapi ada sih, pasti lu ada kan, pasti gila loh. Ada sih, tapi kayak ya lumayan sih buat tambah-tambah koneksi kan. Kayak Mm-mm. ada info apa nih gitu. Nah Lu itu bisa dapet itu tuh dari dia tuh. infonya itu loh Bunda. Betul banget. Info-info UI tuh ya Iya. ya lebih banyak daripada yang beredar gak sih? Kayak di Twitter ada info atau eh kasus apa gitu kita udah tahu duluan gak sih jadinya? Mm-mm. Kalau Kita jadi punya tahu modal duluan. tuh. Kita kayak kasus-kasus belakangan ini juga kan kita tahunya tuh dari temen dulu gitu, baru baru muncul lah di TV, baru muncul lah di Line Today, kita udah tahu duluan, gila Betul. loh, ketinggalan zaman. Itu manfaat dari kepanitiaan organisasi gak sih jadinya masuknya? Jadinya kita eh, banyak banyak cakupan komunikasinya juga lebih jauh gitu, nggak cuma ngomongin panitia mulu atau pelajaran mulu gitu, pasti lebih lebih luas gitu bahasannya. Lu kan ikut banyak kepanitiaan nih. Nah, gue juga Hmm. sih dari semester 1 juga dari maba. Nah, lu tahu nggak sih yang isu-isu akhir-akhir ini nih yang lagi ramai banget di Twitter, IG, TikTok, mungkin di sosial media banyak banget dibahas tentang toxic productivity. Tahu nggak lu?
Iya iya, yang ini kan, yang kayak kita kita meng kayak kita merasa diri kita produktif, tapi akhirnya kita sendiri yang burn out gitu kan? Iya betul banget. Pendapat lu gimana Iya. nih? Kan lu ikut banyak banget kepanitiaan in the same time ya. Gue juga Mhm. sih. Nah, lu dulu dong kasih pendapat nih. Kalau gue sih, eee exhausting juga ya, gue baru baca-baca kan, kayak di Instagram kan banyak tuh yang begituan, kayak toxic productivity, gue jadi nyadar gitu, iya juga nih ternyata, eee, alih-alih gue pengen punya koneksi luas, malah bikin diri gue sendiri tuh kewalahan gitu, terus jadi nggak sempet self-care atau nggak sempet, apa ya, nggak sempet me time yang berkualitas, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya, sekarang sih gue mulai ngatur ya, kayak, eee, masalah masalah koneksi kayaknya itu gimana kita memanfaatkan ketika kita udah masuk ke dalam satu panitiaan gitu. Tapi, jangan semata-mata karena pengen koneksinya luas, tapi kitanya sendiri juga jadi nggak mengenal kemampuan diri gitu. Kalau lu gimana, Oh, Bi? iya paham paham. Kalau gue ya, jadi Mhm, awalnya itu nih, gue nggak tahu ya kalau misalkan ada istilah kayak gitu. Ada nah, temen gue, dia tuh punya video gitu ke gue kayak gitu. Lu mmm, banget Bi gitu. Kayak lagu nggak ngerasa sih sebetulnya. Karena mhm, ya kalau ngejalanin kayak gitu, ya gue enjoy-enjoy aja. Soalnya gue ngisi waktu luang kan, kayak kuliah online, terus selesai kuliah, tugas udah selesai mau ngapain gitu kan. Kayak, mhm mhm. ya kan betul banget, kayak aduh kosong banget, bantu-bantu di rumah juga udah, kayak lu nonton gitu kan pasti bakal bosen kan, kayak kalau kayak gini doang, ya kali jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Bukan kuliah Oh, pulang sih, online kagak ada pulangnya kuti-kuti gitu. kuti-kuti. Enggak, Apa tuh kudur-kudur kuti-kuti? Apa tuh? kudur-kudur, kuliah tidur. Ya bisa Kudur-kudur, aja. kenapa sih namanya kudur-kudur ya Allah? Undur-undur. Mmm, pusing Eh, gue ngapain kudur-kudur ya? Iya, oke lanjut lanjut. iya kalau gue ngerasa kayak tapi pernah sih gue kayak ngerasa capek banget kok gue ngikut kepanitiaan banyak banget kayaknya udah cukup gitu. Nyampe Mhm. percintaan gue gagal ya, Uma. Aduh. Astagfirullah, lu diselingkuhin dari situ? Hmm. Karena gue sibuk banget, terus juga yang sebelum itu juga ya sama karena gue sibuk banget juga. Sebenarnya gue nggak sibuk banget. Mmm, Ya dia mungkin ngerasa gue sibuk. Padahal gue ngerasanya, lu kenapa nggak ngajak jalan gue? Kalau lu ngajak jalan gue iya, kosong gitu. mhm mhm. Tapi kan cewek sama cowok prinsipnya beda. Kalau cowok ngeliat tuh cewek produktif, oh sibuk kali gitu. Tapi kalau cewek Mhm, kan ya aslinya gabut gitu. Tapi belakangan ini sih ya udah gue atasin kayak kepanitiaan gue kurangin, nggak pengen ikut sana sini banget karena kalau semakin gue ikut sana sini banget, ya betul kata lu. Jadi kemampuan iya diri juga nggak begitu diasah dan nggak tahu apa yang kita butuhin tuh apa sebetulnya. iya kan. Jadi, ketika kita sibuk kepanitiaan, kita sibuk mendedikasikan diri ke organisasi itu kita jadi, apa ya, jadi ketika udah kelar nih, udah kelar semua-muanya, kita merasa kosong gitu, kita kayak nggak ada target lagi, padahal apa yang kita kerjain di organisasi itu adalah target bersama. Target bersama oke lah kita mentingin, tapi ketika kita nggak mentingin target kita sendiri tuh jadi aneh gitu, lu hidup buat siapa gitu kan? Iya betul banget. Mhm. Lagi kalau udah masuk ke area pertemanan tuh kan, jadi, gimana ya, ketika kita udah temenan, terus kita ternyata sibuk, temen kita tuh nggak semuanya mikir kita sibuk sibuknya tuh karena sibuk beneran gitu, ada yang ngiranya Iya. sombong, kayak gitu-gitu tuh yang temen-temen yang astagfirullahalazim gitu, kita baru nongol terus,
"Mana aja lu, sombong le." "Apa anjir, Oh, hei," gitu. iya "Gua betul. ke sini," iya kan, "gua ke temen karena gua pengen pengen cari tempat untuk berkeluh kesah," gitu. Tapi digituin kan jadi, sialan lah, pergi aja gue, gitu kan. Jadi nggak Iya. nyaman. Iya, ujung-ujungnya ada sih yang temen yang ngertiin, sama ada yang gak terima, atau dia mungkin ngiranya, dia udah punya temen yang baru kali, gue jadi dilupain, jadi buat apa gue temenan Mmm, sama dia, mungkin dia gitu kali. Kan kita mmm, nggak tahu sifat orang nya udah dewasa atau childish, apalagi masih online gini kan, nggak mhm ketemu, mhm. lu nggak bisa Iya tuh betul. baca pikiran dia, atau telepati nggak bisa telepati. Nggak bisa. Selama dia nggak ngomong tuh kayak kayak ada ini, ada kata-kata bahasa Inggris tuh, "No news is a good news," gitu. Selama lu nggak ngomong apa-apa, kita juga merasa nggak apa-apa kan, Betul. gitu. Tapi lu Tapi kalau dia ngomong, lu ngerasa mmm, nggak sih kayak kalau misalkan nih temen lu lagi kenapa-napa gitu, mhm, padahal lu belum ketemu dia gitu atau lu kayak ya baru virtual-virtual doang, kayak tapi lu ngerasa mhm, nih kayak, "Ih, dia kenapa nih ya?" Gitu. Lu pernah ngerasa kayak gitu nggak? eee, gua orangnya bodo amatan gitu sih, cuman, sesekali ngerasa tuh ada kayak sekilas gitu perasaan kayak, "Eh, ini buat gua apa bukan sih?" Kayak gitu-gitu tuh. Kayak misalnya kita udah karena kita online ya, jadi kan bentuk pertemanan kita cuman chat, call, Zoom, kayak gitu-gitu doang kan. Ketika itu nggak sering kita lakukan karena kita sibuk masing-masing, dan ketika ada satu pemantik masalah tuh jadinya kita ikut kesindir gitu. Gue ikut kesindir, tapi ya gimana belum tentu buat gue juga. Lu pernah kan kayak gitu, kayak Iya, tiba-tiba bikin status WhatsApp terus, "Itu buat gue atau bukan sih?" Gitu. emang lu hebat, SWSG, close Mhm. friend tuh. Kan. Apalagi close friend tuh kalau misalnya close friend-nya terpercaya, oke lah kita mau bikin apa aja nggak apa-apa kan, mereka bikin apa aja gitu. Berarti kan, kalau misalnya dia bikin konten konten, kata-kata yang menyindir di close friend, bisa jadi itu buat kita, karena kita masuk close friend-nya, akhirnya kita harus sadar diri dong, oke kita perbaikin hubungan ini gitu kan. Tapi kalau misalnya, eee, kita masuk close friend tapi asal masuk gitu, lah anjir Oh, gue iya perasaan iya. gue apakah akan terbuang? Gue tidak mau merasakan hal-hal negatif seperti itu di masa-masa seperti ini, ngerti nggak sih? Jadi Betul banget. mhm, Jadi pertemanan tuh jadi se sedikit toksik gitu. tapi emang gini nggak sih, kalau gue ya ngerasa, mungkin karena pandemi juga ya, jadi di lingkup pertemanan juga ada aja yang egois gitu kan, Mhm, manipulatif, macem-macem mhm, sih. Baik yang baik mhm. sih ya kalau baik, baik atau enggak ya semua manusia ya baik nggak sih? Iya iya, tapi, eee, baiknya tuh kayak gini, kayak hubungan gue tadi tuh ikut webinar tentang interpersonal ya, gue ada orang baik, cuman kalau misalnya nggak sebaiknya tuh nggak sefrekuensi sama kita, itu jadinya selek juga itu akhir-akhirnya, gitu kan. Betul Nah, betul. ada kan karena kita online itu kita jadi nggak kenal nih, ini, baiknya dia ini sama nggak sih kayak kita, standar baik dia dan standar baik kita. Ada kan orang yang, eee, dia baik ke semua orang sehingga semua orang membagikan rahasia ke dia, tapi dia nyebarin rahasia orang itu ke orang lain gitu dengan kata-kata, "Jangan disebarin ya, ini lo aja yang tahu." Woi, Oh iya. Oh ya gue paham. kan? Kalau kayak gini Ya tuh, kan? kalau kayak gini jatuhnya ya kalau dari sudut pandang gue tuh kayak kayak apa ya, lu tuh orang itu malah nimbun gosip, bahan gibahan, Mhm mhm. sumpah.
kayak gitu tuh malah bikin orang yang cerita ke dia malah jadi trauma, nggak mau cerita Iya, lagi gitu loh. betul. Jadi Itu sih ada trust issue di situ. iya, itu sih kalau menurut gue ya, itu pengaruh dari lingkungannya juga nggak sih? Kayak mungkin emang awalnya dia, eee, respon kalau dicurhatin itu baik, tapi Mhm, nyatanya dia kebawa nih sama arus dan dia ikut, temennya yang suka banget gibah dan dia jadi mhm, kepancing nih buat cerita, cerita yang orang lain cerita ke dia gitu. mhm. Ada Pengalaman gue juga tuh. ada juga yang begini nih, Bi, ada juga yang, dia bukan kebawa arus, tapi bawaan dari dia bahwa ketidaktahuan itu adalah sebuah kelemahan bagi dia gitu. Jadi Ah, iya. ketika ketika ada orang, ketika dia tahu rahasia orang tuh dia merasa, Wow, "Wow, gue berguna banget," gitu. Tapi ketika ada satu golongan yang tidak membagikan apapun ke dia, dia merasa, "Loh kok ditinggalin sih? Lu jahat banget, gue padahal ada di sini buat lo, padahal kita juga pernah curhat-curhatan bareng." Lah, apaan sih? Orang kagak pernah cerita apa-apa kok tiba-tiba dia bilang-bilang kayak begitu, kayak so akrab banget loh, gitu, pernah kan pernah kan? iya Nah, itu kayak ada yang begitu aduh juga. gila lu. Jatuhnya dia juga Mhm. toxic nggak sih jadinya? Iya, untuk beberapa kalangan mungkin seperti itu seru ya, cuman bagi kita nih yang, rahasia itu adalah sebuah ya rahasia buat kita dan orang yang kita percaya gitu kan. Terus tiba-tiba disebarkan begitu aja tuh kita jadi, lah kayak kecewa iya, marah iya, tapi nggak bisa kan, karena ya itu emang bawaan orangnya. Iya, dan lu juga nggak bisa salahin dia kayak, "Kok lu nyebarin sih?" Lu nggak bisa nyalain gitu sih sebetulnya. Ya karena Mhm, sebetulnya salah sendiri kenapa cerita ke dia gitu loh. mmm. Jadi, penting juga bagi kita ketika kita udah mulai sebuah pertemanan, kita jadi, sering, apa ya, saling paham tentang karakter masing-masing gitu. Betul. Jadi dia nih, kita tahu dia nggak bisa jaga rahasia, berarti kita ceritainnya kita filter nih, bukan berarti kita munafik ya, tapi kita filter apa yang kita omongin ke dia. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ke dia dan entar dia sampein ke orang lain, itu jadi hal yang membuat Eee, bisa jadi hal yang bikin miskom gitu, jangan sampai ada begitu. Jadi kata-katanya lebih difilter, pembahasannya itu juga nggak secara personal yang secara keluarga atau finansial apalagi itu jangan sampai dibahas sama orang itu, gitu kan. Iya betul banget. Emang 2 hal itu tuh sensitif banget ya sih kayak keluarga atau Mhm, finansial. mhm, mhm. Sensitif banget Karena, loh. respon orang tuh ada 2 antara beberapa deh, ada yang kasihan nggak melakukan apapun, ada yang, menggali ceritanya karena pengen tahu doang, ada yang, "Oh oke, semangat ya," gitu doang, ada yang bantuin 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 gitu sampai kita nggak kesulitan, ada juga yang, eee, oke gitu, cuman ya udah nggak peduli gitu. Itu Iya kalau betul. masalah 2 itu. Betul banget betul Mhm. banget. Iya. Sekarang tapi pertemanan lu aman gak nih di perkuliahan? Pertemanan gue sih, karena gue sudah merasakan gonjang-ganjing di dunia SMP dan SMA, karena di kuliah gue lebih ngefilter temen sih. Dari awal kalau misalnya udah ada kayak misalnya nih bahas sesederhana karena kita online ya, sederhana waktu kerja kelompok tuh, gue pasti dari situ gue juga sekalian, liatin karakter dia, apakah dia, ketika kelar kelar kerja kelompok apakah dia langsung cabut atau cerita-cerita dulu, yang dia ceritain bentuknya apa, kayak gitu-gitunya. Gue liatin dari situnya juga sih, kalau misalnya dia udah kurang kurang cocok sama gue daripada gue yang
gue yang harus memaksakan diri, dianya juga nanti akan membuat kita nggak nyaman, jadi filter dari awal aja deh gitu. Aman sih kalau sekarang, jadi belum ada apa-apa. Oke, Kalau lu bagus gimana, banget. Bi? Gimana ya, mungkin karena ya sikap, friendly gue dan gue juga ya temenan sama siapa aja gitu kan. Mhm. Ya ada aja sih, ada yang kayak manfaatin kebaikan gue, atau ngebohong-bohong di belakang gue, manipulatif, ya Ah, macam-macam. Tapi ya karena gue mhm. dari SMP udah terlatih ya, bukan SMP sih, SD, kayak kayak gitu-gitu tuh udah banyak dalam hidup gue, kayak ya Mhm. ya udah, jadi gue kayak ya bukan mutus tali pertemanan sih, cuman kayak ya temenan sewajarnya aja, seumumnya aja, gue cukup Ya, kenal lu gitu. betul. Mhm. Nah, Ya, betul banget iya kan. iya, heeh. Kalau kalau pertemanan FIB atau lingkup UI, kan banyak yang bilang nih kayak, "Ih, temenan di UI tuh harus kaya ya." Emang iya, Uma? Oh, iya. Kok gue malah lihatnya enggak ya? Malah sekarang tuh, jatuhnya tuh gini, kalau pertemanan tuh kita nongkrong ke tempat teman kita kerja gitu. Jadi kita sekalian bantuin teman, sekalian nemenin temen itu, sekalian kita ngobrol-ngobrol sama teman lain, gitu nggak sih? Kok gue lihatnya kayak gitu ya ngerasanya ya, kalau Kalau zaman gue sekarang tuh. kalau gue Gimana ngeliatnya lu? ini sih, bukan, kalau mungkin kalau dulu disangkain atau orang-orang luar pada ngiranya, eee, kayak kayak harta kali. Tapi kalau gue Mhm, ngerasanya kayak ilmu gak sih? Kayak lu kalau nggak tahu bener. apa-apa, ya temen lu dikit. Tapi kalau Ah, pengetahuan lu banyak, temen lu banyak gitu. mhm mhm mhm. Iya itu bisa jadi faktor kenongkian, seberapa sering kita nongki itu ya. Kalau kita jarang nongki kayaknya kita perlu memperbanyak ilmu nih. Bener banget. Kayak ya sebenarnya lingkup pertemanan apalagi di UI tuh gini gak sih? Ya kalau itu menyesuaikan diri dan usaha lu, kalau lu mau usaha lu punya temen, ya pasti lu punya teman. Tapi kalau lu nggak mau usaha punya teman, ya orang nggak mau nyamperin lu gitu aja kayak, temenan yuk gitu. Nggak ada kan. Mhm, Pasti selalu diawali kayak dari, entah itu dari mata kuliah, atau dari panitiaan, organisasi, ospek, ya kan? mhm mhm. Jadi emang, mumpung kita udah kuliah kan, mumpung kata gue, karena kita udah kuliah, bentar lagi abis kuliah kita istilahnya kita nggak balik ke orang tua lagi. Kita udah istilahnya jadi pribadi baru yang keluar eee dari kandangnya gitu kan. Jadi Betul, temen tuh salah satu faktor penting di hidup kita, tapi, jangan sampai, kita karena temen, karena alasan pengen banyak temen, karena alasan pengen banyak, koneksi, jadi kayak di awal tadi toxic productivity, jangan sampai yang kayak gitu, jangan sampai kita burnout sendiri. betul banget. Terus juga kalau kalau ngefilter temen boleh, cuman kalau misalnya ada temen yang nggak cocok sama kita, jangan yang dijauhi banget karena, eee, kita nggak tahu nih, kita mungkin aja di 2 tahun lagi, 2 bulan lagi kita butuh dia gitu Iya, kan. betul banget. Yes. Karena pada dasarnya manusia nggak tahu butuh manusia Mhm. lain tuh kapan. Mhm. Betul. Berbuat Baik aja baik, ke semuanya. iya. Iya, berbuat baik tuh perlu, tapi kayak secukupnya aja, sewajarnya aja dan semampu lu. Jangan kayak lu susah, tapi teman lu minta bantuan, lu nyampe bela-belain lu makin susah gitu. Iya gak sih? Iya, jangan sampai gitu. Itu tuh yang masalah sekarang tuh, jangan sampai gitulah. Semoga nggak gitu lah. Iya, betul banget. Oke, kayaknya udah cukup panjang nih Uma ngomongin Mhm, ya. pertemanan. Kayaknya emang kalau Kagak ngomongin ada pertemanan habisnya. tuh
ngomongin pertemanan tuh nggak ada habisnya. Nggak ada, Betul. nggak Kayaknya akan pernah habis. sekian aja nggak sih? Nanti kita Iya mungkin, lanjut gitu. oke kita lanjut, bentar deh. Oke. Thank you banget loh Uma udah mau diundang buat ngobrol-ngobrol Wuhui, jam it's my 2 pleasure. loh. Jam 2 nih. Nggak apa-apa, emang zaman sekarang anak muda kalau nggak tidur jam 4 bukan anak muda, Bro. Nah, mantap banget. Oke, see you, Uma. Dah.